Atensi Media Center Wiataguna Bandung, jumpa lagi bersama saya Agus Fitriadi. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Maret 2021. Kita akan berbincang dengan salah satu pegawai dari Balai Disabilitas Wiataguna Bandung, Bapak Muhammad Arwani. Ya. Selamat pagi Pak Arwani. Selamat pagi Pak Agus. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah pagi ini baik. Sebelumnya silakan Bapak untuk memperkenalkan diri, nama lengkap maupun tugas pekerjaan di Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Baik, nama saya Muhammad Arwani, lahir di Ponorogo, kerja di Wiataguna sebagai fasilitator pelatihan fisik dan keterampilan. Baik Pak Arwani, untuk tema talk show hari ini tips sehat ala massage atau pijat. Iya. Nah, sebelumnya mungkin rekan-rekan atensi yang menyaksikan program ini ataupun masyarakat luas ingin tahu penjelasan apa itu sebetulnya massage itu Pak. Baik, massage itu adalah metode untuk penyegaran dan menjaga kesehatan tubuh manusia dengan teknik sentuhan langsung pada pasien ya, dengan menggunakan minyak atau body dan lain-lainnya. Persepsi di masyarakat itu kan sebagian belum tahu nih perbedaan antara massage dan shiatsu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara detail perbedaan massage dan shiatsu itu seperti apa Pak? Jadi kalau perbedaannya sebenarnya kalau massage itu dari Swedia ya, kalau shiatsu itu terkenal dari Jepang. Dan kalau shiatsu itu menggunakan lapisan yaitu handuk, dan pasiennya atau pelanggannya itu menggunakan piyama, jadi tanpa minyak. Untuk teknik pijatnya sendiri apakah sama atau beda Pak? Beda. Mungkin bisa dijelaskan teknik secara detail untuk tingkatan di massage itu Pak seperti apa? Kalau massage itu yang dimulainya bisa dari kaki ya, telapak kaki, bisa dari betis atau paha ya, menuju ke atas. Sedangkan kalau shiatsu itu dari punggung kemudian pantat terus kaki gitu. Jadi perbedaannya di situ bagus. Oh, jelas sekali memang unsur-unsur dari teknik pijat maupun cara penerapannya juga berbeda ya Pak. Ya, betul. Nah, berbicara tentang tips sehat pijat, apakah orang yang dipijat itu memang perlu atau wajib? Mungkin seperti apa Pak? Jadi dikenal massage itu ya sebagai pengganti olahraga ya, adanya sport massage. Jadi orang yang males-males olahraga itu bisa diganti dengan massage. Adalah fungsinya untuk melancarkan peredaran darah. Begitu bagus. Untuk sebagai melancarkan peredaran darah, jadi orang yang dipijat itu akan terasa fresh mungkin. Fresh ya. Baik Pak, kita akan berbicara masalah program pelayanan di Balai Disabilitas Sensorik Netra Wiataguna. Kebetulan massage itu kan masuk ke dalam program vokasional ya Pak. Betul. Mungkin bisa dijelaskan tata cara orang penerima pelayanan yang mau belajar di massage Wiataguna itu, asesmennya itu seperti apa Pak? Jadi untuk calon-calon penerima pelayanan itu harus mendaftar, kemudian melengkapi form yang sudah disediakan ya, seperti KTP, fotokopi KTP, KK, kemudian ada dari dinas sosial rekomendasi ya. Nah itu udah lengkap, foto juga ada, kemudian disetorkan atau diserahkan ke balai. Kemudian nanti tinggal menunggu konfirmasi dari balai kapan siapnya dipanggil gitu. Jadi intinya pihak balai juga selalu berkoordinasi dengan dinas sosial setempat, KS, untuk mendapatkan data by name by addressnya mungkin Pak ya. Bisa. Itu di asesmen. Iya bisa juga di
kita yang turun ke lapangan kemarin ada program juga fasilitasi akses ya, pengumpulan data calon penerima pelayanan gitu Pak Gus. Untuk waktu pelayanannya sendiri untuk kelas massage itu berapa lama Pak Arwani? Sekarang untuk program balai itu berbeda dengan zaman panti ya. Kalau panti bisa 2 tahun ya. Kalau balai itu memang dipersingkat gitu Pak Gus. Paling lama 6 bulan, tapi tergantung asesmennya sekarang gitu. Ada yang butuh 2 bulan, 2 bulan dilayani, 3 bulan dilayani gitu. Yang jelas gimana potensi penerima pelayanan itu mampu menyerap apa yang dilatih di balai rehabilitasi ini. Ya, tergantung kebutuhan si calon penerimanya juga. Misalnya butuh dengan pengobatannya saja, bisa butuh dari ilmu masasnya pengen lancar bisa gitu. Jadi tergantung kebutuhan dari calon penerima pelayanannya dan asesmennya yang penting bagus. Nah ini ada yang menarik nih dari statement Pak Arwani berkaitan dengan massage sebagai pengobatan. Nah ya. Itu tata cara penerapan sebagai massage pengobatan itu memang ada pelatihannya, kalaupun ada seperti apa Pak? Contoh-contoh pengobatan yang sudah diajarkan di Balai Wiataguna itu ada refleksiologi, ilmu refleksi ya. Kemudian ada segmentasi, kemudian ada juga namanya akupressure yang terupdate bagus. Jadi penerapannya itu bisa berdiri sendiri atau ditambah dari setelah massage baru ada pengobatan, ada treatmentnya lagi, terapinya maksudnya seperti itu. Nah ini sekalian kan banyak nih informasi di masyarakat karena setelah dipijat itu menimbulkan unsur ketergantungan. Nah ini dari sisi kesehatannya itu memang benar baik atau seperti apa Pak? Kalau sudah teruji sebenarnya untuk massage itu memang baik untuk kesehatan di masyarakat, untuk kebugaran, menjaga kestabilan tubuh ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ketergantungan itu sebenarnya dianya memang kurang ini ya persepsinya. Jadi ibaratnya seperti ini, makan masakan Padang bagus. Jadi kalau enak kan ke situ terus kan, pengen makan nasi Padang seperti itu. Jadi mungkin kita juga harus meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa pijat itu memang baik untuk kesehatan tubuh dan tidak ketergantungan. Iya betul. Kalaupun misalnya ada efek mungkin ketergantungan, ya mungkin itu karena yang ditimbulkan dari sisi nyamannya di pijat itu sendiri ya, mungkin betul, ya Pak ya. Betul. Ya kita mungkin sekarang akan kaitkan dengan program pelayanan kegiatan yang ke depan ya di Balai Wiataguna Bandung. Oh ya betul. Wiataguna akan mengadakan kegiatan sentra kreasi atensi. SKA betul. Dukungan Pak Arwani sebagai instruktur massage itu seperti apa Pak nanti di kegiatan sentra kreasi atensi ini Pak? Jadi kalau persiapan massage memang perlu inovasi dan pelayanan yang lebih bagus lagi ya. Perlu ditambah dengan ilmu-ilmu yang terupdate dan perlu adanya ini marketing yang benar-benar handal gitu bagus. Jadi dengan kata lain bahwa massage itu masih dibutuhkan di masyarakat dan itu yang pilihan untuk disabilitas yang memang benar-benar sudah teruji. Ya karena saya pun menilai massage dan shiatsu itu memang output yang benar-benar sudah udah berhasil dan direalisasikan. Banyak disabilitas yang belajar massage bisa mandiri. Betul, termasuk mungkin salah satunya Pak Arwani. Nah mungkin ini Pak Arwani bisa cerita sedikit nih bagaimana akhirnya Pak Arwani terjun di bidang massage, menjadi instruktur sampai mempunyai tempat pijat sendiri hingga bisa menambah keuangan dari Pak Arwani itu sendiri. Ya, jadi berangkat dari kesenangan bagus ya. Dari dulu memang saya itu kan kuliah itu tidak ada biaya, kemudian hanya berbekalkan keterampilan menguasai keterampilan massage ini.
Jadi waktu di Jakarta saya tidak punya ini biaya orang tua yang memang pas-pasan ya. Jadi ya dari pijat ini alhamdulillah saya kuliah sampai lulus kuliah itu bisa berbekal masa sini. Jadi sayang ditinggalkan kalau apa namanya kemampuan masa sini membantu masyarakat untuk menyembuhkan atau mengatasi keluhan-keluhan ya. Jadi sampai sekarang saya membuka juga di rumah untuk tambahan-tambahan waktu kosong untuk ya nambah-nambah finansial lah. Finansial betul. Gitu. Nah ini Pak, ke depannya mungkin kan Bapak sebagai pengusaha pijat, sebagai ASN juga ini sebagai contoh kepada rekan-rekan disabilitas lainnya. Toh disabilitas itu bukan sebuah halangan untuk tetap berkarya. Nah kedepannya Pak Arwani apa bisa nanti memperkerjakan lulusan Wiataguna di panti pijatnya Pak Arwani atau memberdayakan mereka di tempat yang lainnya? Ya, sempat juga ada yang kerja di tempat saya alumni balai ya. Jadi ya memang saya juga masih keterbatasan karena masih campur dengan rumah tinggal ya. Pengennya saya kalau udah punya modal yang buka lebih besar, kemudian pure untuk usaha juga gitu bagus. Yang jelas intinya finansial. Ya mudah-mudahan karena saya juga menilai sekarang kebijakan dari Kementerian Sosial khususnya Ibu Menteri Bu Risma sudah mulai memikirkan apa hak-hak penyandang disabilitas itu memang benar-benar ditingkatkan ya. Mungkin buktinya yaitu di sentra kreasi atensi di mana keterampilan pengembangan kewirausahaan dan vokasional itu benar-benar dijadikan basis ya. Nah sekarang Pak Arwani kita berbicara ke topik yang selain Masas dulu, keterkaitan sekarang Wiataguna sudah ada media center lah ya, media broadcasting. Kita bisa melakukan penyiaran, talk show, podcast yang intinya bisa diakses oleh publik. Nah gimana nih pendapat Pak Arwani tentang media center ataupun broadcasting ini? Saya mengapresiasi sekali Pak untuk pengembangan ya, untuk mengenalkan ke masyarakat luas itu akan lebih jelas, akan lebih mudah dan tidak salah persepsi begitu. Jadi saya mendukung sekali dan saya senang adanya progres atau media-media yang bisa mengenalkan disabilitas netra dengan seutuhnya gitu ya. Betul Pak Arwani, kita tinggal menyikapi bagaimana pemanfaatan media ini menjadi berkelanjutan dan bermanfaat bagi pegawai, penerima pelayanan ataupun masyarakat lainnya. Nah, mungkin ini bisa dikaitkan dengan promosi atau branding apapun nanti ketika berbicara masalah pijat kita akan berbicara tentang sosialisasi. Mungkin itu mungkin Pak Arwani. Iya, setuju bagus. Nah sekarang kita kembali lagi masalah ke sentra kreasi atensi nih. Kebetulan waktu dekat ini yang memang harus direalisasikan oleh Wiataguna. Nyatanya itu dukungan dari Masas itu apakah membuka semacam panti atau seperti apa Pak? Kalau kita sendiri di lembaga sebenarnya sudah punya namanya dulu rumah bugar ya, klinik pijat, sekarang rumah bugar. Rumah bugar itu sudah ada shiatsu sama massage, jadi sudah banyak yang merasakan manfaat itu. Tinggal bagaimana cara membuat lebih menarik, tidak seperti yang sudah-sudah ya, tinggal penataan ruangannya, mungkin area-area yang seperti sekarang udah dipasang wifi juga kan, jadi lebih nyaman untuk menunggu ngantrian kan, sambil wifi-an gitu kan, lebih nyaman, lebih ya? Nyaman, lebih enak. Nah, menarik nih berkaitan dengan sarana prasarana ini Pak. Apapun itu program atau kegiatan wirausaha tidak lepas dari sarana dan prasarana. Betul. Pak Arwani sebagai instruktur mungkin menilai sarana prasarana khususnya di bidang pijat di Balai Wiataguna itu seperti apa? Kalau yang di kelas sekarang memang sudah banyak yang ini ya harus diganti juga karena ruangannya sudah
apa namanya sudah lama, mungkin ada tempat harus dibuatkan yang lebih baru, kemudian cara apa namanya ranjang-ranjangnya masih ada sebagian yang harus diperbaiki mungkin ya masih goyang. Tapi saya percaya nanti kedepannya mungkin akan ada perbaikan, tapi Betul, kan semuanya by proses ya Pak ya. Sudah diajukan ya. Mungkin kita ya tinggal menunggu waktu saja Pak ya. Ya. Nah buat rekan-rekan disabilitas ya mungkin saya jelaskan juga fasilitas di Wiataguna itu ya memang dibilang sempurna belum, tapi ya lengkap. Sudah lengkap. Nah tinggal pemanfaatannya sebagai pemeru pelayanan itu yang memaksimalkannya sehingga dapat atau mampu menerima apa yang telah diajarkan di balai hingga bisa didedikasikan di dunia luar. Intinya itu mencetak disabilitas yang mandiri, bisa bersaing di masyarakat lah. Bersaing di masyarakat ya. Nah untuk kedepannya nih Pak, program Masas itu apakah sudah ada MOU atau kerjasama untuk penyaluran lulusan-lulusan dari Masas itu untuk bekerja di panti pijat Pak? Yang sudah ya memang perlu ada juga yang ranking itu sudah tentu ya ditawarkan untuk bekerja di rumah bugar itu. Kalau yang lainnya ada yang diinformasikan di klinik-klinik yang membutuhkan. Ada juga yang pengen mandiri buka sendiri gitu Pak. Jadi tergantung si apa namanya ex klien dari Wiataguna itu berminat di mana. Kadang-kadang ada yang pengen merantau di mana Jakarta atau di daerahnya sendiri buka seperti itu ya. Jadi kalau MOU sendiri kita sementara masih dari rumah bugar aja Pak, belum ada ke yang lainnya. Masih di rumah bugar ya. Sama permintaan paling ada, kalau misalnya ada permintaan dari klinik mana gitu. Baik Pak, untuk terakhir mungkin ya apa nih pesan yang akan disampaikan kepada penerima pelayanan atau masyarakat luas berkaitan dengan pelayanan di Wiataguna Pak? Jadi untuk calon penerima pelayanan atau ex pelayanan harus percaya diri dengan potensi yang ada. Jadi potensi ada itu terus dikembangkan, kemudian apa yang disukai atau yang digeluti itu harus benar-benar fokus ya. Jadi jangan sampai ada nggak percaya diri bagaimana nanti di masyarakat. Nah itu yang membuat tidaknya berhasil. Jadi kalau pengen mandiri ya benar-benar harus terjun dan siap mengimplementasikan ilmunya seperti itu. Betul. Tapi intinya ya tetap kita kembali lagi kepada keluarga mungkin ya Pak Wani, karena disabilitas itu keterlibatan keluarga itu memang benar-benar dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya disabilitas. Betul. Nah, betul Pak ya. Iya. Nah, di mana nanti ada kontrol dari keluarga sehingga dia mampu hidup bersosialisasi di lingkungannya. Mungkin itu. Ya. Setuju. Baik Pak, karena berhubungan dengan durasi, kita juga akan melangkah ke program-program yang lain, talkshow yang selanjutnya. Mungkin kita cukupkan talkshow hari ini dengan narasumber Bapak Arwani sebagai fasilitator ya Pak ya? Fasilitator pelatihan fisik dan keterampilan ya. Untuk masyarakat mungkin jangan takut untuk dipijat, karena pijat itu memang terapi untuk kesehatan ya Pak ya. Kebugaran. Silakan nanti kalau memang mau dipijat silakan datang ke rumah bugar yang beralamat di Jalan Pajajaran nomor 52 Bandung. Baik rekan atensi, sekian talkshow kami dengan Bapak Arwani. Sampai jumpa di dalam program selanjutnya. Terima kasih.